Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D5 akan mempresentasikan kelompok tugas dari kelompok ketujuh ini, yaitu tentang aplikasi Pentaga yang telah kami coba buat, atau aplikasi dari pengelompokan data warga. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri, Sofia Safira, sebagai moderator, dan teman-teman saya yang lain ada Munawarah, TM Zahir Syah, Sabrina Miftahul Aida, dan Makfira Nursiam. Next, Moon. Isi dari video presentasi ini terdiri atas latar belakang dari Pentaga yang telah kami coba buat dan apa-apa saja solusi yang kami tawarkan pada Pentaga tersebut. Dan ada juga demo dari fitur-fitur yang telah dikerjakan nantinya. Next, Mon. Untuk latar belakang dari aplikasi Pentaga ini atau pengelompokan data warga, jadi warga kampung pada sebuah kampung itu kan memiliki status ekonomi yang berbeda-beda. Baik ada yang memiliki status ekonomi tinggi, menengah, hingga status ekonomi yang rendah. Hal inilah yang menjadi latar belakang proyek kami ini. Warga dengan status ekonomi yang rendah tentu memerlukan bantuan dari pemerintah untuk meringankan dalam menafkahi keluarganya. Masalah terkait pemberian bantuan yang tidak merata ini masih marak terjadi. Hal ini dikarenakan data penggolongan warga yang tidak akurat dan tidak menyeluruh. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi itu tersebut setiap warga dapat mengisi data keluarganya masing-masing, sehingga golongan status ekonomi dapat dikelompokkan secara otomatis. Dengan ini, bantuan tentunya insya Allah dapat disalurkan secara merata pada sebuah kampung. Next, Mon. Untuk masalah yang kami temukan di sebuah kampung, dan lahirlah sebuah aplikasi ini akan dijelaskan oleh Sabrina Miftahul Aida. Kepada Sabrina, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, masalah yang ditemukan. Masalah pada kasus ini ada dua. Yang pertama, informasi tidak diterima secara menyeluruh. Mengingat setiap warga digolongkan berdasarkan status ekonomi yang berbeda-beda, sehingga bantuan diberikan diharapkan sesuai dengan golongannya. Apalagi di saat pandemi ini, banyak yang kehilangan sumber pendapatannya, sehingga dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat berguna untuk masyarakat tertentu. Selanjutnya, yang kedua, pemberian bantuan tidak merata. Di kampung masih menganut penyampaian melalui toa masjid atau dari mulut ke mulut. Biasanya, pengumuman terkait kampung tidak diterima secara baik oleh warga. Baik itu terkait menjalankan bantuan, pengumuman rapat, pengumuman gotong royong, dan sebagainya. Sehingga terkadang ada warga yang tidak mengetahui informasi terkait dengan kampung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sabrina. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan dari aplikasi Pentaga ini akan dijelaskan oleh TM Zahir Syah. Kepada TM kami persilahkan. Nah, di sini kami memberikan solusi yaitu dengan membuat aplikasi yang bernama Pentaga. Jadi Pentaga ini merupakan aplikasi yang diperuntukkan sebagai solusi dalam menggolongkan data warga yang terutama untuk status ekonomi warga yang nantinya akan dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jadi aplikasi ini diyakini dapat menjadi peran penting bagi pemerintah untuk menyeleksi warga dalam pembagian dana bantuan dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang sesuai kegunaannya. Ada pada sistem login, di sini kita menerapkan dua kelompok yaitu login untuk warga dan login sebagai admin. Jadi pada warga nanti akan mengisi sebuah form sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah daerahnya untuk mengetahui dia termasuk ke dalam golongan mana. Lalu setelah dia mengisi form tersebut, nanti formnya diterima oleh admin. Nah, jika dia sesuai dengan kriteria yang diberikan sebagai orang yang menerima bantuan, maka dia akan masuk ke dalam warga yang membutuhkan.
Jadi nanti dapat dilihat ya pada permasalahannya itu pemberian bantuan tidak merata. Jadi dapat disesuaikan dengan solusi yang sebelumnya saya bilang tadi. Untuk informasi masalah yang informasi tidak diterima secara menyeluruh tersebut, di sini kami menawarkan solusi dengan memberikan pengumuman secara online. Jadi di aplikasi tersebut akan tersampaikan pengumuman yang dibuat oleh admin kepada warga secara langsung dan cepat. Jadi aplikasi ini diharapkan dapat membantu meringankan pekerjaan pemerintah daerah untuk mempersingkat waktu yang digunakan, sehingga untuk mendata dan menggolongkan status ekonomi warga serta minimalisir terjadinya kesalahan pemberian bantuan agar bantuan tersebut sampai kepada pihak yang tepat secara merata dan cepat. Saya kembalikan lagi kepada Sofia. Oke, terima kasih kepada TM. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai seberapa pentingnya sih penyelesaian masalah ini dan kenapa aplikasi ini penting dikembangkan. Akan dijelaskan oleh Makfira Nursiam. Kepada Makfira kami persilahkan. Saya akan menjelaskan kenapa ini penting. Karena beberapa masyarakat yang benar-benar sulit menghidupi kehidupannya secara tidak langsung menggantungkan hidup mereka kepada bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Bila pemerintah tidak fokus pada masa penyaluran bantuan ini, besar peluang bantuan disalurkan secara tidak merata. Apalagi bila masyarakat yang membutuhkan tidak mendapat bantuan, namun bantuan masuk ke masyarakat yang berkecukupan. Maka dari itu, penggolongan status data warga sangat penting guna kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Sofia. Oke, terima kasih kepada Makfira Nursiam. Selanjutnya adalah melakukan demo dari fitur yang telah dikerjakan dari Pentaga yang telah kami buat. Hal ini akan dilakukan oleh Munawarah. Kepada Muna kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai demo aplikasi yang sudah kami kerjakan. Nah, sejauh ini kami sudah membuat halaman loginnya, berikut merupakan tampilannya, di mana sebelum melakukan login maka harus melakukan pembuatan akun atau registrasi terlebih dahulu. Misalnya data yang saya masukkan seperti berikut. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dilakukan daftar. Nah, user berhasil tambahkan, berarti kita berhasil melakukan registrasi. Lalu selanjutnya kembali ke halaman login untuk melakukan login. Passwordnya 1, 2, 3, 5. Lalu masuk ke beranda dari warganya, karena tadi login sebagai warga. Nah, di mana di sini terdapat beberapa fitur, home, isi data diri, dan notifikasi. Nah, namun pada saat ini kami baru menyelesaikan hingga isi data diri saja. Nah, misalnya berikut merupakan data diri yang akan diisikan. Misalnya namanya sesuai dengan akun pemiliknya tadi, namanya Melati. Juga dimasukkan penghasilannya. Misalnya profesinya pedagang, kepemilikan rumahnya sendiri. Nah, untuk tagihan listrik perlu dicantumkan bukti berupa foto struknya. Begitu juga dengan tagihan air.
dan juga bukti foto rumah. Nah, lalu tekan simpan. Nah, data berhasil tambahkan, berarti datanya berhasil dikirimkan ke database-nya. Nah, lalu bisa dilakukan logout. Nah, untuk admin bisa masuk dengan nama admin dan passwordnya admin. Maka saat masuk akan diarahkan ke halaman admin. Ini merupakan halaman home-nya. Nah, di sini akan ditampilkan semua data warga yang telah mengisikan data sebelumnya. Nah, di mana buktinya di sini terdapat user nama keluarga itu Melati, nama kakaknya sekian, dan sebagainya. Nah, namun fitur yang lainnya seperti verifikasi golongan, terdaftar, buat pengumuman, dan sebagainya masih dalam proses pengerjaan. Lalu bisa dilakukan logout. Nah, sekian demo dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Muna. Selanjutnya adalah penjelasan dari masing-masing anggota yang menjelaskan tentang fitur yang telah dikerjakannya, serta kendala apa saja yang ditemukan pada saat pembuatan. Untuk hal ini, untuk yang pertama, kami mulai dari Muna terlebih dahulu. Munawarah. Terima kasih kepada moderator. Dari proyek ini, bagian yang sudah saya kerjakan yakni bagian pembuatan halaman login. Contohnya seperti yang bisa dilihat pada layar. Nah, di mana butuh koneksi ke database dan harus ada koordinasi dengan halaman registrasi karena akun yang didaftarkan harus bisa masuk ke halaman loginnya. Kendala yang saya hadapi yakni ada beberapa error yang saya hadapi saat melakukan koneksi ke database. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pada proyek ini, saya telah menyelesaikan bagian halaman registrasi, di mana halaman tersebut digunakan untuk warga melakukan pendaftaran akun Pentaga. Pada halaman registrasi tersebut dikoneksikan ke database yang telah dibuat oleh Munawarah supaya dapat menyimpan data-data diri dari warga tersebut. Untuk kendala yang saya hadapi, saya masih kurang dalam pemahaman JavaScript dan masih susah dalam menghubungkan database. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sabrina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh TM Zahrisyah. Kepada TM kami persilahkan. Jadi pada story saya, ini saya membuat tampilan halaman beranda aplikasi Pentaga. Dengan dimana ini dibuat dengan menggunakan HTML dan CSS sebagai dasarnya dan juga ada JavaScript. Untuk permasalahan yang dihadapi, saya masih kurang dalam menggunakan JavaScript-nya. Ya. Jadi ini di mana nanti pada halaman beranda ini terdapat home, ada di situ ada sebuah bar yang berisi untuk isi data diri dan untuk sebagai notifikasi pengumumannya. Sekian. Oke, terima kasih kepada TM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Makfira Nursiam. Kepada Makfira kami persilahkan. Baik, di sini saya membuat form isi data diri warga. Seperti ini tampilannya yang dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Permasalahan dalam pembuatan ini itu saya belum bisa menghubungkannya ke database dan belum ada logika back-end-nya. Oke, sekian.
Saya kembalikan ke Bu Narator. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir adalah saya sendiri. Pada proyek ini saya telah mengerjakan fitur yaitu bagian home dari beranda admin sendiri. Di mana di sini saya menggunakan HTML, CSS dan juga JavaScript, dan pada tampilan di sini warga yang telah mengisi datanya akan dapat terlihat pada bagian atau halaman home di sini. Seperti ada di sini ada Melati yang baru saja mengisi datanya. Di sini dapat kita lihat ada nama kepala keluarga yang bernama Melati itu sendiri. Sekian dari penjelasan yang telah kami kerjakan, dan ini juga akan menutup presentasi kami pada hari ini. Jadi sebagai kesimpulan dari presentasi ini, kami berharap proyek atau aplikasi yang akan kami kembangkan ini dapat dikerjakan dengan sebaik mungkin dan dapat selesai sesuai dengan yang kami harapkan. Sehingga aplikasi ini ke depannya dapat berguna bagi pemerintahan kampung itu sendiri dan dapat mensejahterakan dalam pembagian bantuan bagi warga yang membutuhkan. Ini saja presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.